Assalamualaikum. Selamat berjumpa teman-teman. Kali ini saya berada di salah satu masjid yang ada di kawasan Cibubur. Tepatnya di Komplek Perumahan Megah Raffles Hill. Mengapa tertarik untuk datang ke sini? Karena Masjid Ar-Rahmah itu punya namanya Islamic Center dan juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang unik menurut saya. Tidak hanya peribadatan di dalam masjid, memakmurkan masjid itu bagi Ar-Rahmah bukan hanya dengan sholat berjamaah, tetapi dengan kegiatan yang beragam. Ya, ini dijelaskan oleh Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah. Masjid IC Ar-Rahmah ini visinya sejak tahun 2020 lakukan transformasi berbeda, tidak hanya sekedar masjid hanya untuk tempat ibadah, akan tetapi masjid adalah sebagai fasilitator, pusat fasilitator memfasilitasi para umat menjadi insan kamil yang lebih bertakwa. Jadi karena visinya itu makanya setiap life cycle dari mulai lahir sampai meninggal, seluruh strata itu dilayani oleh masjid ini. Untuk itu kita punya beberapa kegiatan yang berdasarkan pada cycle-cycle tersebut. Misalkan dari sisi tingkat akhirnya kita bagi menjadi 3 bagian besar, 4 bagian besar pada dasarnya. Pertama adalah ibadah dan muamalah, ibadah dan dakwah, yang kedua adalah sosial dan muamalah, karena masjid pada dasarnya juga melakukan kegiatan sosial, zakat, infak, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pendidikan dan latihan, dan support oleh kegiatan-kegiatan lain, ada baitul mal, ada wakaf, ada hal-hal yang terkait misalkan IT dan lain sebagainya. Tapi inti daripada direktorat kita adalah ada 4 pada dasarnya, yaitu direktorat ibadah dan dakwah, ibadah sosial dan muamalah, pendidikan dan latihan, dan yang terakhir adalah wakaf gitu. Nah, bagian dari itu semua untuk bisa mengencourage, mendorong para jamaah itu ke dalam memakmurkan masjid, salah satunya adalah melakukan kegiatan pendidikan dan latihan. Di antara pendidikan dan latihan kita ada dari sisi pendidikan latihan ada yang namanya pesantren, gitu kira-kira. Isinya adalah para duafa dan yatim piatu. Yang selanjutnya adalah kegiatan sosial, diantaranya kita adalah ada food box, ada apalagi itu, ada food box, ada jenazah, ada sayur gratis, ada layanan kios sehat, melayani kesehatan masyarakat umat ini secara gratis semuanya, termasuk kemarin COVID juga, dan lain-lain. Dan nanti dikhususkan untuk remaja, itu kita ada dengan ikon Cibubur Mengaji, berbagai macam kegiatan yang akan kita lakukan. Alhamdulillah pembiayaannya adalah para warga di sini. Para warga di sini untuk khusus memang kita setiap program itu ada yang donatur tetapnya gitu kira-kira. Jadi kita kapling-kapling program itu. Biasanya ada donatur yang memilih, saya memilih ini gitu kira-kira. Dan di antara itu adalah ada kawan-kawan, alhamdulillah kita mempunyai donatur tetap mulai dari sejak berdirinya Tahfidzul Quran sampai sekarang tidak kekurangan. Tahfidzul Quran di sini tidak ada biaya, artinya gratis mereka di sini, karena dananya disupport oleh para jamaah gitu, secara tetap biayanya. Dan nanti pada saat kita mau lulus di sini juga biasanya kawan-kawan juga mencari atau mencari mana yang akan masuki perguruan tinggi mana atau sekolah SMA mana yang akan dimasukin kira-kira. Jadi semuanya adalah gratis di sini karena sudah ada donatur tetap. Visi kita ingin
masjid yang kita tempati sekarang ini adalah masjid yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan fasilitator umat untuk mencapai insan kamil yang lebih bertakwa. Jadi kita memang ingin seperti mengembalikan lagi nih fungsi masjid seperti zamannya Rasulullah. Jadi masjid itu bukan hanya untuk ibadah saja, tapi juga bisa memberikan solusi buat umat. Ya. Nah, misi ini adalah misi-misi kami dan nanti diterjemahkan ke dalam strategi dan kebijakan. Jadi dalam kebijakan itu ada, kita sebutnya ada 6P. Ya. P pertama adalah dalam terkait pelaksanaan operasional DKM ini, itu ada pemisahan otoritas keputusan. Nah ini kurang lebih ya. Kemudian yang kedua ada pemetaan. Jadi nanti kita mencoba memetakan wilayah dakwah kita lah gitu ya, kurang lebih yang ada di sekitar Masjid Ar-Rahmah Raffles Hills, dan juga kita lengkapi dengan data-data jamaah gitu ya. Ini kita perlu tahu supaya sasaran atau program yang ingin kita buat itu harapannya adalah sesuai dengan kebutuhan dari jamaah-jamaah sekitar. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan. Ini harapannya adalah DKM kita adalah memiliki mental pengelola umat atau pelayan sebagai pelayan umat gitu ya. Sehingga jamaah yang ada datang ke DKM itu senang berada di masjid karena DKM itu adalah bukan penguasa masjid tapi sebagai pelayan. Gitu. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan. Kita ingin melibatkan partisipasi jamaah di sekitarnya karena ini adalah rumahnya Allah, rumah milik kita bersama, sehingga partisipasi dari umat juga menjadi peranan penting ya supaya program-program yang nanti ditawarkan oleh masjid itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian pembinaan. Ini pembinaan adalah tentu saja Masjid Ar-Rahmah itu juga akan ada kajian-kajian nih. Kajian yang bisa menambah keilmuan kita, seperti contohnya tiap hari Jumat subuh kita ada talaki fikih ya dari Ustadz Habib Saleh. Kemudian tiap hari Sabtu pun juga kita ada habis subuh ya, itu ada belajar bahasa Arab yang didatangkan ustadznya dari Madinah. Kemudian ada tiap hari Minggu Ahad subuh itu juga kajian tematik yang nanti bergiliran ustadz-ustadz memberikan ilmu buat kita supaya kita ya, dan juga terakhir juga ibu-ibu. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan. Jadi setiap program yang kita laksanakan, kita ingin laporkan secara real time. Kita ingin jamaah yang sudah mendonasikan hartanya ke DKM itu bisa mengetahui juga ya apa aja sih program-program yang sudah dilakukan oleh Ar-Rahmah gitu ya. Nah ini contohnya, contoh kegiatan yang sudah kita lakukan. Kita ada Saturday Night yang sekarang, yang nanti ustadznya bergantian ini tiap bulan ya. Itu ada kajian-kajian yang di kiri atas, kemudian juga ada sayur gratis ya. Sayur gratis kita udah melakukan 3 kali, insya Allah nanti akan kita lakukan secara reguler. Kemudian juga ada kios sehat ya. Kios sehat ini pemeriksaan kesehatan gratis, jadi jamaah bisa datang kapanpun, bisa cek kolesterolnya, cek gula darahnya gitu, dan secara rutin nanti bisa cek di sini. Ini tanpa dipungut biaya apapun. Selain itu juga tentu aja biasanya masjid ada kegiatan-kegiatan yang umumnya standar ya, seperti kegiatan Hari Raya Idul Fitri, kegiatan Hari Raya Idul Adha, Kurban gitu ya. Kemudian juga Ramadan. Saat ini saya sedang berada di Masjid Ar-Rahmah Islamic Center Cibubur yang sedang menggelar kajian rutin untuk para milenial. Yuk simak liputannya. Ini yang unik dari Masjid Ar-Rahmah. Salah satu kegiatannya adalah pengajian khusus remaja. Diadakannya itu di luar masjid,
dan pada malam minggu. Ini dia nih, ya. Disebut namanya Saturday Night, luar biasa kan? Bagaimana penjelasannya? Ini penjelasan dari pengurus pengajian remaja. Kalau dari Cibubur Mengaji kita punya tagline, salah satunya adalah kajian can be fun. Karena kalau kita bilang setiap kita ada di Cibubur Mengaji Instagram itu Pak, itu kita nggak bilang kajian, especially untuk yang Saturday Night ini ya. Kita bilangnya nongkrong di masjid. Karena kalau kita bilang kajian, gitulah, kita ada pengalaman gitu. Makanya waktu kita kasih musik itu musiknya juga, tapi pasti kita ada koridornya ya. Kami juga berdiskusi dengan para pembina kami. Nah dari situ kepanggil Pak. Jadi orang-orang yang baru mau hijrah, yang mereka nggak ada keperluan, tapi ya kayaknya enak deh nongkrong di Cibubur Mengaji dah. Mulainya sih dari situ. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan mudah-mudahan semua usaha kita ini Allah berkenan, Allah terima, dan kami pengurus itu Pak, kalau misalnya yang datang dikit, yang datang banyak, insya Allah kita selalu berbahagia.